Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmania Nur Purwanti. Saya dari kelompok 4. Di sini saya dan kedua teman saya, Putri Afni Muflikah dan Aryan Yugaswara, akan menjelaskan tentang produk kami, yaitu Licious. Latar belakang dari produk kami yaitu yogurt merupakan salah satu minuman susu fermentasi yang sudah sejak lama digemari oleh banyak orang di berbagai kalangan. Bagi seseorang yang tidak bisa mengonsumsi susu atau alergi minum susu, yogurt dapat dijadikan sebagai alternatif pengganti susu karena struktur laktosa yogurt telah dirusak oleh bakteri baik yang terdapat pada yogurt itu sendiri. Yogurt juga dapat disajikan dengan memadukan berbagai macam buah-buahan atau bahan-bahan lain. Ada pula manfaat yang dapat kita peroleh dari mengonsumsi yogurt, yaitu menyembuhkan diare, mengusir lemak jahat dari dalam tubuh, melancarkan pencernaan, menjaga kekebalan tubuh, lalu dapat digunakan sebagai bahan perawatan untuk wajah dan kulit. Oleh karena itu, Licious hadir sebagai minuman berbahan dasar yogurt yang dipadukan dengan berbagai macam buah-buahan agar tetap dapat dinikmati oleh masyarakat dengan cita rasa yang sangat nikmat serta dapat meningkatkan selera masyarakat untuk mengonsumsi yogurt. Ada pula struktur organisasi usaha kami, yaitu dengan Ketua Putri Afni Muflikah, Sekretaris Rahmania Nur Purwanti, Bendahara Aryan Yugaswara, dan masih ada 3 bidang lagi di bawahnya, yaitu bidang sarana dan produksi, bidang pemasaran, dan bidang humas. Lalu selanjutnya mengenai aspek pasar dan pemasaran. Kelompok kami menentukan wilayah pemasaran yaitu di sekitar kampus Unsur, di Purwokerto, dan di media online. Alternatif pemasarannya yaitu yang pertama pemasaran online. Kita menggunakan media sosial seperti Facebook, Line, Instagram, dan WhatsApp. Lalu untuk pemasaran online, kita akan mengikuti bazar makanan, menjual produk kami di suatu event yang diselenggarakan di Purwokerto dan menjualnya di area kampus. Lalu selanjutnya pemasaran melalui mitra. Di sini kita akan bekerja sama dengan berbagai toko di area kampus Unsur dan kita juga bekerja sama dengan beberapa toko di Purwokerto. Baik, terima kasih rekan Rahmania yang sebelumnya telah menjelaskan. Saya Putri Muflikah akan menjelaskan bagian segmentasi pasar. Segmentasi pasar pada produk yang akan dijual pada kegiatan PMB kali ini yaitu maaf teman-teman, itu maksudnya di slide itu masyarakat umum 25%, 25% itu artinya 50%. Kemudian mahasiswa sendiri itu 30% dan siswa atau pelajar baik pada tingkat SD, SMP maupun SMA itu 20%. Kemudian untuk bagian selanjutnya yaitu aspek teknologi. Aspek teknologi itu berupa sumber bahan baku dan alat. Sumber bahan baku yang kami pakai itu Yakult, sirup leci, gula atau air gula, kemudian agar-agar yang semua itu didapat dari supermarket. Kemudian alat yang kami pakai itu ada panci, sendok bundar, pisau, loyang, gelas takar, dan botol yang didapatkan dari tukang kelontong. Baik, selanjutnya yaitu proses produksi. Proses produksi pada produk Licious, produk kami itu prosesnya itu dengan jelly itu dimasak terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam loyang, tunggu sampai mengeras, kemudian dipotong dadu. Kemudian untuk bahan-bahan yang Licious atau minumannya itu siapkan panci untuk mencampur semua bahan baku Licious, masukkan Yakult, sirup leci, gula atau air gula, kemudian air secukupnya. Kemudian aduk hingga semua tercampur, masukkan ke dalam botol
kemasan, lalu tambahkan jelly yang tadi sudah dipotong dadu, masukkan kulkas, dan lisius siap dipasarkan. Kemudian yang terakhir yaitu kapasitas produksi dan pengawasan mutu. Kapasitas produksi yang direncanakan selama 1 bulan, tiap satu kemasan lisius dalam ukuran 300 ml terjual 80 botol. Kegiatan produksi dilakukan sebanyak 4 kali setiap 1 bulan, sehingga total kegiatan produksi selama kegiatan PMI berlangsung yaitu 6 bulan adalah 24 kali produksi. Selanjutnya yaitu pengawasan mutu. Pengawasan mutu yang kami lakukan yaitu sejak awal pembelian bahan baku, yaitu dengan melihat tanggal kadaluarsa. Kemudian pengolahannya pun dilakukan dengan cara yang higienis dan memperhatikan kebersihan dalam pengolahan. Kemudian kemasannya juga berupa botol, sebelum pakai itu dibersihkan terlebih dahulu. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Aryan. Biaya sarana. Adapun rincian dalam biaya sarana tersebut tertera dalam tabel tersebut. Ada spesifikasinya, ada 6 buah, yaitu panci 2 buah, sendok bundar 2 buah, pisau 2 buah, loyang 5 buah, gelas takar 2 buah, dan botol 50 buah. Total biaya keseluruhan adalah 566.500. Kemudian biaya variabel per 1 kali produksi. Spesifikasinya ada 5 buah, yaitu Yakult jumlahnya 10 buah, sirup leci 3 buah, agar-agar 3 buah, gula 1 buah, botol 50 buah, dengan total keseluruhan Rp300.000. Produksi yang akan dilakukan kami adalah sebanyak 4 kali per bulan sebanyak 6 bulan. Berdasarkan hal tersebut, biaya produksi dapat dirincikan sebagai berikut. Biaya variabel sama dengan biaya variabel dibagi produksi dikali banyaknya produksi selama 1 bulan, yaitu 300.000 dikali 4 kali 1, yang menghasilkan total Rp1.200.000. Total biaya investasi, yaitu total biaya sarana ditambah total biaya variabel. Total biaya sarana sebesar Rp566.500 ditambah Rp1.200.000, yang mana totalnya menjadi Rp1.766.500. Biaya produksi. Adapun biaya produksi tersebut adalah satu biaya variabel dengan harga satuan Rp1.200.000 dengan jumlah Rp1.200.000 dan jumlah keseluruhan adalah Rp1.200.000. Perhitungan laba. Analisis biaya manfaat dibagi menjadi 2, yaitu keuntungan dan jangka waktu pengembalian modal. Adapun keuntungan dihitung dengan pendapatan per bulan dikurangi biaya produksi per bulan, yang sebesar Rp2 juta dikurangi Rp1.200.000, yang menghasilkan keuntungan Rp800.000. Yang kedua, jangka waktu pengembalian modal dihitung dari biaya investasi dibagi keuntungan dikali lama produksi, dengan biaya investasi Rp1.766.500 dibagi Rp800.000 dikali 1 bulan, yang menghasilkan 2,2 bulan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam waktu 2,2 bulan modal usaha sudah dapat kembali. Analisis ROTC dan BEV. ROTC dihitung dari total pendapatan dibagi total biaya produksi, yaitu Rp2 juta dibagi Rp1.200.000 yang menghasilkan 1,66. Usaha Leciolus layak diusahakan dan menguntungkan karena setiap penanaman modal setiap Rp1 akan memperoleh hasil sebesar Rp1,66.
Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.